Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Daniswara Surya Fadilah dan teman saya ada Nabila Putri Margareta dan Nadia Dwi Soekarmastuti ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang review jurnal nasional yang berjudul Karakteristik Bioetanol Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Metode Pemurnian Adsorpsi menggunakan adsorben berupa zeolit. Ini anggota kelompok kita. Terus selanjutnya ini tampilan jurnalnya. Dan identitas jurnalnya itu penulisnya ada ini Aditya Anugrah, Firman Hadi, Sally Harnesa Putri, Triwani. Tahun diterbitkannya jurnal di tahun 2020. Ini diambil dari Jurnal Industri Pertanian dengan link URL atau doi-nya sebagai berikut. Terus indeksnya itu ada di Sinta dan rankingnya itu di S2. High indeksnya ada di nomor 33. Terus abstraknya, abstrak dalam artikel berjudul Karakteristik Bioetanol Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Metode Pemurnian Adsorpsi menggunakan adsorben berupa zeolit ini berisi bentuk ringkas dari tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian. Ringkasan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik bioetanol dari tandan kosong kelapa sawit dengan metode pemurnian adsorpsi zeolit. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan jurnal ini membahas tentang potensi limbah pertanian tandan kosong kelapa sawit atau TKKS sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol. TKKS merupakan limbah utama dari industri pengolahan kelapa sawit yang belum termanfaatkan secara optimal. Dengan kandungan selulosa yang tinggi, TKKS memiliki potensi sebagai bahan baku pembuatan bioetanol yang ramah lingkungan. Proses produksi bioetanol TKKS melibatkan beberapa tahapan, termasuk pretreatment, hidrolisis selulosa, fermentasi, dan pemurnian. Pemurnian bioetanol sangat penting untuk meningkatkan kemurnian dan kualitas produk akhir. Dalam penelitian ini, metode pemurnian yang digunakan adalah adsorpsi zeolit yang dipilih karena ketersediaan yang melimpah di Indonesia dan efektivitasnya dalam meningkatkan karakteristik bioetanol. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi bioetanol dari TKKS dengan menggunakan metode pemurnian adsorpsi zeolit guna mendukung pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, metode yang digunakan. Dengan menggunakan metode eksperimental dan analisis deskriptif, langkah operasional yang dilakukan diantaranya adalah pretreatment dengan menggunakan amonia, sakarifikasi dan fermentasi simultan, pemurnian bioetanol menggunakan metode adsorpsi zeolit, analisis karakteristik fisik dan kimia bioetanol. Sehingga dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa metode pemurnian bioetanol dari TKKS menggunakan adsorpsi zeolit dapat meningkatkan kualitas bioetanol dan memberikan hasil yang cukup baik dalam pengembangan energi terbarukan dari limbah pertanian. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan pada jurnal ini berkontribusi pada pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan baku etanol. Metode pemurnian adsorpsi zeolit terbukti efektif dalam meningkatkan karakteristik bioetanol dan TKKS. Hasil penelitian memberikan informasi berguna bagi industri bioenergi untuk memperbaiki proses produksi bioetanol dari TKKS. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan pada jurnal ini yaitu terbatasnya informasi mengenai analisis ekonomi dari metode pemurnian yang digunakan, sehingga sulit mengevaluasi aspek kelayakan ekonomi. Tidak adanya pembahasan tentang potensi dampak lingkungan dari proses produksi bioetanol dari TKKS. Seperti analisis siklus hidup atau evaluasi jejak karbon, keterbatasan variasi perlakuan pemurnian yang dilakukan, sehingga mungkin tidak mencakup semua kondisi yang dapat mempengaruhi hasil pemurnian bioetanol.
Untuk yang selanjutnya kita ada review jurnal internasional yang berjudul Impact of Nanoparticle Inclusion in on Bioethanol Production Process Kinetic and Inhibitor Profile. Berikut tampilan jurnalnya. Untuk identitas jurnalnya ada penulisnya sebagai berikut. Tahun terbit jurnalnya di tahun 2021. Jurnalnya dari Jurnal Biotechnology Reports, DOI, dan URL-nya sebagai berikut. Indeksnya itu ada di Scopus dan rankingnya ada di Q1. Indeksnya ada di 65. Abstrak dari jurnal ini terus tersebut berisi ringkasan dari penelitian yang mengkaji pengaruh inklusi nanopartikel pada proses sakarifikasi dan fermentasi sesaat NIISF limbah kulit kentang. Penelitian ini mengevaluasi dampak inklusi nanopartikel pada berbagai tahapan proses seperti pra-perlakuan, pencarian, sakarifikasi, dan fermentasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam produksi bioetanol dan penggunaan konsentrasi inhibitor sebagai asam asetat. Data kinetik produksi bioetanol sesuai dengan model Gompert yang dimodifikasi dengan jeda waktu produksi terendah dan potensi konsentrasi bioetanol tertinggi dicapai dengan inklusi nanopartikel NIO. Kesimpulannya, inklusi nanobiokatalis penting untuk meningkatkan produksi bioetanol dari limbah kulit kentang. Ringkasan pendahuluan jurnal tersebut membahas latar belakang pentingnya penggunaan limbah kulit kentang sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol. Dengan peningkatan produksi dan pengolahan kentang yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar, solusi yang ramah lingkungan perlu dikembangkan. Limbah kulit kentang merupakan sumber biomasa lignoselulosa yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku biofuel. Transisi ke sumber daya berbasis hayati menjadi penting karena keterbatasan sumber daya fosil dan dampak lingkungan yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penggunaan limbah kulit kentang sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol dengan inklusi nanopartikel untuk meningkatkan efisiensi proses fermentasi. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan antara lain persiapan bubuk kulit kentang, praperlakuan sakarifikasi dan fermentasi, karakterisasi, nanopartikel, analisis senyawa penghambat, modeling kinetik melalui serangkaian metode ini. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh inklusi nanopartikel pada proses produksi bioetanol dari limbah kulit kentang. Selanjutnya ada temuan yang didapat dalam penelitian. Yang pertama ada inklusi nanopartikel NIO dalam proses fermentasi menghasilkan efisiensi proses yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan inklusi nanopartikel Fe3O4. Energi celah pita nanopartikel NIO dan Fe3O4 masing-masing adalah 4,51 EV dan 4,04 EV. Yang kedua, ada penggunaan nanopartikel NIO meningkatkan produksi bioetanol dan mengurangi konsentrasi inhibitor seperti asam asetat. Yang ketiga, model Gompert yang dimodifikasi cocok untuk memprediksi dinamika produksi bioetanol dari limbah kulit kentang dengan inklusi nanobiokatalis. Yang keempat ada inklusi nanopartikel pada proses fermentasi dapat mempengaruhi waktu proses dan puncak produksi etanol. Temuan ini menunjukkan bahwa inklusi nanopartikel dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi bioetanol dari limbah kulit kentang. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, inovatif. Penggunaan nanopartikel sebagai biokatalis dalam produksi bioetanol menunjukkan pendekatan inovatif dalam pengembangan metode produksi yang lebih efisien. Yang kedua, kontribusi ilmiah. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam bidang bioteknologi dan energi
terbarukan dengan memanfaatkan limbah kentang sebagai bahan baku. Yang ketiga, yaitu menggunakan model prediksi. Model prediksi yang digunakan adalah model Gompers yang memodifikasi untuk memprediksi. Selanjutnya ada kekurangan. Keterbatasan data. Artikel ini menyebutkan bahwa informasi terbatas mengenai fermentasi bioetanol dengan katalis nano, menunjukkan keterbatasan data yang tersedia dalam bidang tersebut. Rendahnya pembahasan proses. Artikel ini menyebutkan bahwa penerapan pendekatan ini masih terbatas karena bahan proses perlunya memproduksi bioetanol. Yang terakhir, keterbatasan informasi. Terdapat keterbatasan informasi yang tersedia mengenai fermentasi bioetanol dengan katalis nano, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!